Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Zena Janda, yang kedua Ihsan Karim, ketiga Doni Doktra, yang keempat Wahid. Langsung saja kami akan menjelaskan materi mengenai corak tasawuf akhlaki dan amali. Pertama kita lihat dulu pengertian dari tasawuf sunni itu. Tasawuf sunni adalah bentuk tasawuf yang para penganutnya memadai atau mendasari tasawuf mereka dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, serta mengaitkan keadaan ahwal dan tingkatan makomah rohaniyah mereka kepada kedua sumber tersebut. Lalu tasawuf sunni juga didefinisikan sebagai tasawuf yang berwawasan moral, praktis, dan bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf sunni ini ialah aliran tasawuf yang berusaha memadukan aspek hakikat dan syariat, yang senantiasa memelihara sifat kezuhudan dan konsentrasi pendekatan diri kepada Allah SWT dengan berusaha dengan sungguh-sungguh berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran dan Sunnah dan sirah para sahabat. Tasawuf dalam perkembangannya diawali dari pemahaman makna institusi Islam ketika zaman sahabat dan tabi'in. Kecenderungan orang tersebut ajaran Islam secara lebih analitis mulai muncul. Ajaran Islam yang ada kemudian dilihat dan dipahami dari dua aspek yang melingkupinya, yaitu aspek lahiriah dan aspek batiniah, atau aspek luar dan aspek dalam. Dilanjutkan, secara umum terdapat beberapa ciri khas dari tasawuf sunni ini kemudian menjadi pembeda dari tasawuf falsafi. Pertama yaitu tidak menggunakan terminologi filsafat. Yang kedua yaitu lebih bersifat mengajarkan dualisme dan hubungan antara Tuhan dan manusia. Yang ketiga yaitu berkesinambungan antara hakikat dengan syariat. Yang keempat yaitu lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan moral, pendidikan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental dan langkah tahaddi dan tajadi. Adapun karakter tasawuf akhlaki ini adalah ciri-ciri tasawuf akhlaki antara lain berlandaskan diri kepada Al-Quran dan Sunnah dan ajaran-ajaran yang cenderung memaknai landasan Quran dan hadis bagaimana pendekatannya. Dan yang kedua yaitu kesinambungan antara hakikat dengan syariat, yaitu keterkaitan antara tasawuf sebagai aspek batiniah dengan fikih. Yang ketiga yaitu bersifat mengajarkan dualisme dan hubungan antar Tuhan dan manusia. Keempat, lebih konsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak dan pengobatan jiwa. Terakhir, tidak menggunakan terminologi filsafat, terminologi yang dikembangkan oleh transparan. Sekian, terima kasih. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berusaha melanjutkan topik selanjutnya, materi selanjutnya dari saudara kita Zenda tadi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang karakter tasawuf amali. Karakter tasawuf amali mengacu pada sikap dan perilaku praktisi tasawuf yang mencerminkan prinsip-prinsip tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa karakteristik umum dari tasawuf amali antara lain yang meliputi ada 10. Yang pertama adalah ikhlas, kesucian hati. Tasawuf amali berusaha untuk memurnikan hati mereka dan menumbuhkan kesucian hati. Yang kedua adalah tentang tawakal, bertakwa kepada Allah. Yaitu adalah tasawuf amali mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah kehendak Allah, dan mereka harus selalu mengandalkan Allah dalam memahami setiap masalah dan kesulitan. Yang ketiga adalah murah hati, kemurahan hati. Tasawuf amali berusaha untuk menjadikan seseorang murah hati dan berbagi dengan orang lain tanpa mengharapkan sesuatu. Yang keempat adalah itu kesabaran. Tasawuf amali berusaha untuk tetap tenang dan sabar menghadapi cobaan dan ujian kehidupan. Yang kelima adalah zuhud. Itu adalah tidak mementingkan dunia. Praktis dari tasawuf amali berusaha menghindarkan keserakahan dan mengejar kemewahan dunia. Yang keenam adalah tentang sholat atau keteraturan dan ibadah dari Allah. Itu adalah tasawuf amali sangat menekankan pentingnya
sholat dan mengatur jadwal ibadah secara teratur. Yang ketujuh adalah zikir, mengingat Allah. Tasawuf amali mengingat Allah dengan mengucapkan zikir, berdoa yang membantu mereka mempertahankan kesadaran diri tentang mereka tentang Allah. Yang kedelapan adalah ma'ruf, itu kebaikan. Tasawuf amali berusaha untuk berperilaku dengan baik dan memberikan manfaat kepada sesama manusia dan mengikuti ajaran agama Islam. Yang kesembilan itu adalah kejujuran asidik. Tasawuf amali sangat menekankan kejujuran dan menghindari berbohong serta menyimpan rahasia kepada orang lain. Yang terakhir yaitu adalah ke-10, husnuzan, pikiran baik. Tasawuf amali selalu memiliki pikiran yang baik tentang Allah dan sesama manusia dan berusaha untuk menghindari pikiran negatif dan prasangka buruk. Mungkin dari saya sendiri itu adalah poin saya tentang mengenai karakteristik tasawuf amali, dan dilanjutkan oleh teman saya rekan saya. Poin selanjutnya adalah konsep makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu dari poin C, dan selanjutnya akan melanjutkan itu poin D, yaitu konsep ma'rifah. Ma'rifah berasal dari bahasa Arab. Dari segi bahasa, ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu, irfan, dan ma'rifah yang artinya mengetahui atau pengalaman. Dan apabila dihubungkan dengan pengalaman tasawuf, maka istilah ma'rifah di sini berarti mengenal Allah Ta'ala ketika sufi mencapai suatu maqam dalam tasawuf. Kemudian istilah ini dirumuskan definisinya oleh beberapa ulama tasawuf, antara lain yang pertama Dr. Mustafa Zahri mengemukakan salah satu pendapat ulama tasawuf yang mengatakan ma'rifah adalah ketepatan hati dalam mempercayai adanya wujud yang wajib adanya Allah yang menggambarkan segala kesempurnaannya. Dan selanjutnya ulama lain yang menjelaskan itu Syekh Muhammad Dahlan Al-Qadiri mengemukakan pendapat Abu Thayyib As-Samiri yang mengatakan ma'rifah adalah hadirnya kebenaran Allah pada sufi dalam keadaan hatinya selalu berhubungan dengan nur ilahi atau nur Allah. Dan selanjutnya Imam Al-Qushairi mengemukakan pendapat Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah yang mengatakan ma'rifah membuat ketenangan dalam hati, sebagaimana ilmu pengetahuan membuat ketenangan dalam akal dan pikiran. Barang siapa yang meningkatkan ma'rifahnya, maka meningkatkan pada ketenangan hatinya atau ketenangan jiwanya. Dan di dalam keterangan Zul Al-Misri mengatakan ada beberapa tanda orang sufi yang dimiliki sufi ketika sudah mencapai tingkat ma'rifah. Pertama itu selalu memancar cahaya ma'rifah padanya dalam segala sikap dan perilakunya, karena itu sikap wara selalu ada pada dirinya, dan ia tidak menjadikan keputusan pada sesuatu yang berdasarkan fakta yang bersifat nyata, karena hal-hal nyata menurut ajaran tasawuf belum tentu benar. Dan poin C, tidak menginginkan nikmat Allah yang banyak buat dirinya, karena hal itu bisa membawa kepada perbuatan yang haram. Dan di sini dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu poin E. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan poin yang E, yaitu tentang maqamat dan ahwal. Yang pertama itu pengertian mahkamah. Mahkamah itu adalah jamak dari maqam, yang berarti tempat ataupun kedudukan. Istilah ini sering digunakan oleh para sufi, yang dimana yang dimaksud dengan makam adalah hasil usaha manusia dengan kerja keras dan keluhuran bukti pekerti yang dimiliki hamba Allah yang didapat membawanya kepada usaha dan tuntunan dari segala kewajiban. Mengenai bagian dari maqamat itu, ada bagian-bagiannya, yaitu pertama taubat, yang kedua wara', yang ketiga zuhud, yang keempat tawakal, yang kelima sabar, yang terakhir adalah ridha. Selanjutnya yang kedua itu pengertian ahwal. Pengertian ahwal itu adalah
jamak dari yang berarti keadaan atau situasi. Sedangkan secara terminologi, ahwal itu berarti keadaan spiritual yang menguasai hati. Hal masuk ke dalam hati sebagai anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selain melaksanakan berbagai kegiatan dan usaha sebagaimana disebutkan di atas, seorang sufi juga harus melakukan serangkaian kegiatan mental yang berat. Kegiatan mental tersebut seperti riyadhah ataupun latihan mental dengan melaksanakan zikir dan tafakur yang sebanyak-banyaknya, serta melatih diri dari sifat yang terdapat di dalam maqam. Selanjutnya mujahadah, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya khalwat, yaitu menyepi ataupun bersemedi. Yang selanjutnya uslah, mengasingkan diri dari sifat keduniaan. Selanjutnya muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya yang terakhir adalah suluk, sebagai menjalankan hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itulah hasil dari presentasi dari pembekalan kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan kami mengenai corak tasawuf sunni dan amali. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya secara umum tasawuf ini diklasifikasikan dalam beberapa corak. Ada yang membagi menjadi tasawuf sunni dan ada yang menjadikan tasawuf falsafi. Dan ada juga yang membagi tasawuf tahalli dan tajalli. Ada juga yang membagikan kepada tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Semoga dengan apa yang kami jelaskan tadi rekan-rekan semuanya dapat memahami apa yang telah kami jelaskan. Sekali lagi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.